Halo teman-teman, bingung cari-cari film untuk mengisi hari libur Anda? Pos Berita ID hadir untuk merekomendasikan satu film yang akan memacu adrenalin kalian hingga detak jantung kalian 100 kali lebih cepat dari biasanya. Film yang terbit pada tahun 2020 ini berjudul Extraction. Diperankan oleh artis papan atas Chris Hemsworth dan film ini mendapatkan rating dari IMDb yaitu 6,8. Dan tak usah lama-lama lagi, mari kita lanjut ke videonya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan film seru selanjutnya dari Pos Berita ID. Film kemudian berfokus ke negara India di kota Mumbai, memperlihatkan seorang anak SMA yang bernama Ovi Mahajan, putra dari seorang gembong narkoboy yang baru saja pulang sekolah bersama dua sahabatnya yang nebeng di dalam mobilnya. Mereka bertiga kemudian mampir untuk nongkrong di suatu kafe untuk mencari perhatian seorang gadis gebetannya. Singkat cerita, Ovi yang masih lugu ternyata tak cukup mampu untuk mendekati gebetannya dan segera pulang dengan dikawal oleh para pengawal ayahnya. Sesampainya di rumah, Ovi kemudian diberitahu oleh ajudan ayahnya bernama Saju agar tidak keluyuran kemana-mana karena banyak pihak yang sedang mengincar Ovi. Di malam harinya, Ovi yang tidak bisa menahan hasratnya kemudian nekat untuk menyusul temannya di suatu klub malam. Setibanya di sana, ternyata teman Ovi menawarkan barang untuk nge-fly. Saat mereka lagi asik di belakang klub malam, muncullah dua orang polisi yang menembak temannya dan kemudian menculik Ovi. Kabar penculikan Ovi kemudian sampai ke telinga sang ayah yang sedang mendekam di pusat tahanan kota Mumbai. Saju, sang ajudan, kemudian didesak oleh ayah Ovi agar segera berangkat ke Dhaka untuk mengambil anaknya kembali dengan cara apapun, dan putra Saju akan menjadi taruhannya. Saju kemudian pulang menemui istrinya untuk merembuk, dan muncullah ide untuk menyewa tentara bayaran. Film kemudian berpindah ke negara Australia, Kimberley, memperlihatkan aktor utama bernama Tyler Rake yang sedang menantang adrenalinnya dengan cara melompat dari atas bukit ke dasar sungai. Setelah itu Tyler kemudian menemui rekan wanitanya, agen khusus bernama Nikan atau Nick. Nick kemudian menawarkan kepada Tyler proyek besar misi penyelamatan seorang putra gembong narkoboy yang telah diculik bernama Ovi Mahajan. Tidak bertele-tele, Tyler pun menerima tawaran itu karena butuh uang untuk membiayai ayam peliharaan favoritnya. Keesokan harinya di perbatasan kota Dhaka, seperti pada umumnya perusahaan konvensional di Indonesia yang harus melakukan briefing sebelum kerja, Tyler dan rekan tentara bayaran lainnya fokus kepada target pencapaian pada pria bernama Amir Asif, yang ternyata bos gembong narkoboy Bangladesh yang menculik Ovi Mahajan. Misi dimulai, Tyler kemudian menuju Dhaka dan duduk menunggu instruksi. Tak lama kemudian anak buah Amir Asif datang menemui Tyler sambil mengucapkan, "Welcome to Dhaka." Tyler kemudian dibawa menuju suatu lokasi gedung tua yang menjadi tempat disandaranya si Ovi. Setiba di lokasi, Tyler kemudian mengaku sebagai utusan ayah Ovi Mahajan yang akan menebus uang permintaan Amir Asif. Tyler kemudian meminta untuk memperlihatkan keadaan si Ovi sebelum melakukan pembayaran. Tyler kemudian diminta untuk segera mengambil uang tebusan oleh anak buah Amir Asif. Saat Tyler dibawa keluar gedung, rekan tim Tyler jurusan sniper menembak satu penculik hingga tewas. Dan disinilah terjadi momen adrenalin. Ketika Tyler membantai satu persatu hingga semua anggota Amir Asif tewas dan berhasil melepaskan sandera Ovi Mahajan. Kabar itu tak lama kemudian sampai ke telinga Amir Asif saat dia lagi asik ingin mengeksekusi seseorang. Dan seorang tentara berpangkat kolonel datang memberitahunya bahwa Ovi Mahajan telah hilang.
Amir Asif kemudian meminta kolonel itu untuk menggerakkan tentaranya agar segera menutup akses jalur Dhaka dan menangkap si Ovi. Di tempat yang berbeda, di tengah hutan menuju tepi sungai, Tyler kemudian membawa Ovi menuju titik penjemputan untuk keluar kota Dhaka, di mana sebuah perahu yang sudah disiapkan dengan tentara bayaran rekan Tyler telah menunggu. Sementara itu, di tempat Nick berada, mereka telah disibukkan oleh sisa pembayaran yang belum juga ditransfer oleh Saju. Ternyata mereka telah dipermainkan oleh Saju untuk menjalankan misi penyelamatan dengan bayaran yang tidak sesuai. Nick kemudian memberitahu kepada rekannya dan Tyler yang sedang berada di Dhaka bahwa kita semua telah dipermainkan. Dan benar saja, ternyata rekan Tyler yang berada di dalam perahu diserang oleh orang yang tak dikenal. Kemudian sniper yang bernama G tertembak saat mendekati perahu itu. Usut punya usut, ternyata pelakunya adalah Saju yang ingin mengambil alih si Ovi dari tangan tentara bayaran yang ia sewa. Tyler kemudian membawa kabur si Ovi dengan mobil curiannya, di mana Saju terus melakukan pengejaran agar bisa mendapatkan si Ovi kembali. Adegan penuh adrenalin kemudian terjadi saat Tyler melarikan diri, di mana Tyler harus berhadapan dengan polisi India, ditambah lagi Saju yang adalah seorang mantan tentara elit. Tyler kemudian dikepung oleh pasukan elit polisi India saat berada di rumah susun suatu pemukiman. Pasukan elit kemudian menyisir satu persatu kamar rumah susun itu sehingga menemukan keberadaan Tyler dan Ovi saat bersembunyi. Baku tembak kemudian terjadi. Kata Tyler, sebagai tentara bayaran yang sudah ahli bisa mengalahkan pasukan elit polisi yang mengepungnya sekaligus. Tyler kemudian segera membawa Ovi untuk keluar dari rumah susun, kemudian bertemu dengan Saju yang tiba-tiba menyerangnya. Pertarungan keduanya yang memiliki bakat terpendam kemudian terjadi. Karena mereka berdua berantem di tengah jalan, tiba-tiba Saju yang mendapatkan Ovi kemudian ingin membawanya, dan tiba-tiba Tyler kemudian membawa Ovi kembali dengan truk curiannya. Namun dikejar oleh polisi dan helikopter di atasnya, sehingga Tyler mencoba mengecoh dengan cara melompat dari truk. Dan truk itu lepas kendali sehingga menabrak tabung gas subsidi milik rakyat sehingga terbalik dan terbakar. Di malam harinya, Amir Asif kemudian bersama rekan berstatus kolonelnya tiba di TKP. Kemarahan Amir Asif kemudian memuncak saat mengetahui bahwa mereka masih hidup dan meminta kepada kolonel agar mengeluarkan perintah DPO di kesatuannya. Tiba di suatu pabrik, Tyler yang membawa Ovi kemudian beristirahat dan mengobati lukanya. Di saat itulah Nick berhasil menghubungi Tyler dan menjelaskan bahwa Saju datang untuk menjemput si Ovi. Nick juga memberitahu titik penjemputan dan berpesan kepada Tyler agar meninggalkan si Ovi sendirian. Namun Tyler menolaknya. Suatu tempat di mana Saju beristirahat dan merenungi nasib dan keluarganya. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari Tyler yang meminta agar membantunya untuk menyelamatkan si Ovi agar bisa mengantarkan ke titik penjemputan. Keesokan paginya, Tyler kemudian bertemu dengan Saju dan menyerahkan Ovi agar membawa ke lokasi penjemputan di mana Tyler akan menghadang tentara India yang mengejar mereka. Yap, misi kemudian berlanjut dengan full adrenalin. Saju yang membawa Ovi harus bisa melewati razia militer di jalanan. Tyler yang sudah bersiap kemudian melontarkan peledak agar bisa mengalihkan perhatian para tentara. Tyler yang diketahui keberadaannya kemudian dikepung oleh para tentara dan berusaha keras agar tetap selamat. Di sisi lain, Saju dan Ovi yang terjebak macet parah karena razia terpaksa harus turun dari mobil dan berjalan kaki menuju titik penjemputan. Ovi yang telah menjadi DPO di kota Dhaka kemudian dihentikan oleh salah seorang tentara yang mencurigainya. Ovi kemudian diminta untuk membuka, dan tiba-tiba penyamaran Ovi kemudian diketahui dan menjadi target sasaran para tentara yang berada di jembatan.
Saju kemudian terkepung dan harus berhadapan dengan para tentara. Dengan kondisi yang terjepit, Saju meminta Tyler segera menuju ke jembatan. Dan keadaan Saju pun semakin terjepit karena pasukan polisi elit juga sudah berdatangan ke lokasi penyerangan. Saju harus tetap bertahan sambil menunggu Tyler yang sedang menuju ke jembatan untuk membantunya. Namun, Saju tak terselamatkan karena terkena tembakan sniper tepat di bokong kepalanya dari rekan Amir yang sudah memantaunya dari kejauhan. Saking ahlinya menembak, rekan Amir dapat menembak supir helikopter yang akan menjemput Tyler dan mengenai kepalanya, sehingga membuat Nick yang melihatnya marah dan mencari tahu lokasi rekan Amir itu. Tak lama kemudian Tyler yang sudah tiba di jembatan menjadi target dari kekeran sniper rekan Amir dan tertembak mengenai pundaknya. Nick yang sudah mengetahui lokasi sniper itu kemudian Tyler yang sudah terluka tak karuan tiba-tiba mengingat masa lalunya dan bertemu Ovi. Ia kemudian menyuruh Ovi agar segera lari menuju helikopter penjemputan. Darah Dewa Odin, sang dewa yang mengalir pada darah Tyler memang luar biasa. Tyler berusaha bangkit dari kondisi yang terluka parah dan berusaha berjalan, namun akhirnya tertembak dan tak sanggup berjalan lagi, sehingga Tyler terjatuh dari jembatan. Pemirsa jangan beranjak dari film ini karena ending film ini masih berlanjut. Setelah kejadian itu, 8 bulan kemudian Nick yang dendam melihat nasib rekannya Tyler yang dianggap sudah mati kemudian mendatangi Amir Asif di sebuah acara perayaan India dan they ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight, but trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light. Alright, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove.